Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bro and sis, hari ini kita bersama Bro Muri Fauzi. Halo Bro NC semuanya. Ya, kita kedatangan siapa Bro Muri? Ada Bro Haji Muhammad Nejar Juli, Ketua DPW PSI Sumatera Utara. Gimana? Assalamualaikum. Bro Cat, sehat? Sehat-sehat BPJS lah. Karena PSI menang BPJS gratis, jadi kita sehat-sehat BPJS. Jadi hari ini Bro Ketua kita hadir memenuhi undangan Jubir DPW PSI Sumatera Utara Bro Ade Darmawan. Menurut Bro Ade Darmawan, hari ini adalah hari terakhir masa kepemimpinan Gubernur Edi Rahmayadi. Bukan begitu Bro Ade Darmawan? Ini hari ini pas hari ini. 5 September ya, 5 2023. ya. Besok udah serah terima. Ya, Bro Cat, ini kan kita sudah melihat hari ini Saudara Edi Rahmayadi. Menurut Bro Ketua, gimana kepemimpinan Edi Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara dalam 5 tahun ini? Sebelum kita jawab, kita minum kopi dulu. Karena kita mesti mengendorse The 14 Kopi. Sadar, ini kopi terbaik di Kota Medan. Alhamdulillah Ustaz. Ya, kita refleksilah tentang kepemimpinan seorang Gubernur Edi Rahmayadi dalam masa jabatan yang telah berakhir hari ini, dengan beberapa persoalan-persoalan yang tak terselesaikan di Sumatera Utara. Di antara kepemimpinan beliau itu adalah masih banyaknya belum pembagian ex-HGU PTPN 2. Oh iya, benar-benar. Daftar nominatif yang berubah dari pemerintahan Heri Nuradi ke Edi Rahmayadi. Daftar nominatif yang diusulkan gubernur yang lama telah dibatalkan oleh Gubernur Edi Rahmayadi. Dan sampai hari ini 5.873,6 hektar itu masih belum jelas peruntukannya. Oh, jadi waktu itu saya pikir waktu masa Bro Ketua menjadi anggota DPRD sangat mengikutinya permasalahan ex-HGU itu Bro Ketua. Karena pada waktu itu saya masih menjadi Ketua Komisi A dan juga menjadi Sekretaris Komisi A, sehingga memang daftar nominatif itu belum kelar, belum terselesaikan. Sampai hari ini yang saya tahu juga masih mengambang. Patut diduga ada sebuah kesepakatan yang belum terselesaikan, sehingga usulan-usulan itu terkendala. Termasuk sport center ya, Ketua? Ya, persoalan dengan sport center itu berbeda dengan persoalan daftar nominatif ya. Sport center itu persoalan yang memang dua hal yang tidak bisa dapat disatukan dengan daftar nominatif. Mengingat sport center ini membebaskan tanah milik rakyat yang notabene PTPN 2 juga tidak mengakuinya atas pelepasan hak tersebut. Tetapi itulah bagian daripada perjalanan Gubernur Edi Rahmayadi yang memang persoalan-persoalan yang timbul itu PSI juga sudah melakukan gerakan terhadap pemerintah Sumatera Utara, yaitu tentang gugatan 2,7 triliun terhadap infrastruktur yang menggunakan anggaran Pemprov dengan agenda multi-years. Tetapi dalam kondisi real hari ini, di saat 2023 dalam kontrak kerja antara Pemprov dengan pihak ketiga, yang harusnya tahun 2023 ini sudah selesai 100% di bulan 12 nanti. Bro Muri, ini mesti masalah agraria, kan? Masalah agraria. Ini kita mau tahu juga, Bro Ketua katanya telah menyorotin tentang Medan Klub, kan? Pembelian Medan Klub juga. Ini kan masalah agraria, itu gimana tuh? Ya sebenarnya kalau mau kita jumlahkan persoalan yang terjadi di Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Edi ini banyak. PTPN, HGU, tadi katakan sport center,
Tadi juga ada 2,7 T, ada juga Medan Club, ada juga rumah sakit Aji. Ya, ada juga yang persoalan-persoalan seperti itu, dan ada lagi tentang pergantian ASN yang berjumlah hampir 1.000 orang di masa kepemimpinan di ujung-ujung. Stop ketua, ada juga yang dilantik orang meninggal. Yang dilantik. Betul tuh, yang sudah meninggal. Gimana tuh cara mereka melakukannya itu? Jadi sebenarnya sangat konkret, Bro Ade. Bukti-bukti tidak mampunya Edi Rahmayadi menjadi gubernur Sumatera Utara. Jadi berikutnya menurut Bro Ketua PSI Sumut, kita dengar juga akan melakukan gugatan nih perihal dana BOS. Itu cerita lengkapnya bagaimana itu sebenarnya, Bro Ketua? Iya, juga itu sebagai dana BOS, karena ini dibuktikan dengan temuan BPK yang sudah hat-trick 3 tahun berturut-turut terhadap dana BOS di Sumatera Utara. Jumlahnya nggak sedikit-sedikit, Bro. 1,5 triliun per tahunnya. Dana BOS? Dana BOS, itu bukan kata saya, bukan kata kita, tapi kata BPK atas temuan dana BOS tersebut. Nah, ini kan merupakan keprihatinan terhadap pemerintahan Gubernur Edi yang bermartabat, tetapi meninggalkan segelumit persoalan di masa-masa jabatan. Kita nggak mau pemimpin Sumatera Utara ini seperti itu. Ya, kita ingin pemimpin Sumatera Utara ini ke depannya adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menerima aspirasi seluruh lapisan masyarakat, bisa mengakomodir APBD dengan postur yang ideal terhadap pembangunan di Sumut, bisa ngambil dana dari APBN untuk dilarikan ke Sumatera Utara. Inilah idealnya seorang gubernur di masa-masa yang akan datang. Berarti kan kalau kita lihat bukan sedikit permasalahan yang terjadi di Sumatera Utara ini. Banyak, Bro Ade. Banyak ini berarti ya. Coba kira-kira, kan PS ini sangat konsen nih dari dana 2,7 Multius. Katanya baru terserap 50% lebih saja ya? Ya, persoalan teknis itu kita nggak mencampuri ya sebenarnya secara teknis, tapi secara politikal itu yang menjadi konsen PSI disebabkan karena ketika kegiatan tersebut dilelang dari mulai awal itu sudah melanggar daripada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Daerah ya, tahun 2014 nomor 30 kalau saya nggak salah itu. Ini kan merupakan kearogansian seorang gubernur dan jajarannya dalam melaksanakan kegiatan APBD di Sumatera Utara ini. Walaupun anggaran tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Mendagri, tata cara kelola dari mulai pengusulan sampai dia keluar di nota kesepahaman antara gubernur dan DPR, tetapi mereka tetap melaksanakan hal ini dan cenderung akibat ambisi yang kuat secara politikal ataupun secara faktual di lapangan masih sekitar 50% kalau menurut informasi yang kita terima. Dan 50% juga itu bukan merupakan satu kegiatan yang utuh terlaksana. Misalnya ada satu stage itu harus ada jembatannya, harus ada drainasenya, harus ada jalan. Itulah baru dianggap satu kontrak. Satu kontrak. Nah, tetapi mungkin yang 50% itu diambilnya di sini sedikit, jembatannya di sini sedikit. Nah, hari ini kekhawatiran kita terhadap 2,7 ini, saripati daripada proyek tersebut sudah diambil di awal. Drainase, jalan, dan lain sebagainya. Sekarang ini tinggal tanggung jawab terhadap jembatan, ya. Hampir rata-rata jembatan tuh ada sekitar berapa puluh biji itu belum kelar hari ini. Bagaimana mungkin dalam kurun waktu 4 bulan jembatan yang bentangnya mungkin 50 meter, 40 meter dapat selesai dengan kurun waktu yang hanya tinggal 4 bulan ini atau 5 bulan ini tahun anggaran 2023 berakhir. Nah, ini yang harus menjadi catatan rakyat Sumatera Utara bahwasannya pemerintahan Edi Rahmayadi ini pemerintahan yang ambisius, besar pasak daripada tiang, tanpa mampu memperkirakan
kegiatan-kegiatan yang akan datang. Seperti contoh hari ini dengan keterbatasan APBD di P 2023 ini kita terkena rasionalisasi yang untuk mengatasnamakan akan ada pilkada di tahun 2024. Sehingga kita harus menyiapkan anggaran dan kita juga mau menjadi tuan rumah PON. Saya nggak akan yakin tanpa bantuan pemerintahan pusat PON ini akan terlaksana. Nggak akan yakin. Kalau APBD untuk KPU mungkin bisalah dipemahamkan, tapi kalau untuk PON saya nggak yakin. Jadi itulah persoalan-persoalan segelumit masalah yang ada di pemerintahan Sumatera hari ini, Sumatera Utara, untuk menjadi ikhtibar bagi Gubernur Edi atas apa yang telah dia lakukan, dan untuk kedepannya akan berpikir 2 kali untuk maju supaya jangan sia-sia kos-kos politik yang akan dikeluarkannya, karena memang sebagai Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia, saya menilai masih banyak yang perlu diperbaiki dari karakteristik seorang pemimpin Sumatera Utara di masa-masa yang lalu. Berarti poinnya di situ ya, Bro Ketua, Bro dan Sis harus ingat bahwa refleksi yang disampaikan oleh Bro Ketua tadi menjadi catatan penting buat kita semua. Ternyata sosok Edi Rahmayadi sebagai Gubsu itu bukan sosok yang bermartabat dan dalam tanda kutip punya banyak catatan, tidak bisa kita jadikan teladan, begitu Bro Ketua? Ya, lebih kurang seperti itulah. Ya, hari ini rakyat cukup cerdas ya dengan pemerintahan Sumatera Utara khususnya. Sebagai seorang politisi ya, dia akan mengemas dirinya, seorang gubernur akan mengemas dirinya sebaik mungkin untuk dapat terpilih kembali dan maju kembali di waktu-waktu yang akan datang. Tetapi rakyat juga sangat cerdas hari ini, tidak bodoh dengan isu-isu yang sudah sangat kencang bergulir di media sosial, di media online dan lain sebagainya. Ini merupakan catatan tersendiri bagi rakyat atas apa yang telah dilakukan Gubernur Sumatera Utara. Ya, kalau menurut saya, Bro Ade, juga Bro dan Sis semua, dalam iklim demokrasi seperti sekarang yang kita lakoni bersama-sama, pendapat orang itu bisa beragam, termasuk juga mungkin ada yang membenci, memuji. Namun yang paling penting ini hari ini adalah bahwasannya selama 5 tahun Edi Rahmayadi menjadi Gubsu, kepemimpinannya itu secara konkret dan nyata tidak memiliki dampak yang signifikan bagi perubahan Sumatera Utara. Kalau kira-kira ini 5 tahun menjabat Edi Rahmayadi ya, kita cerita gubernur, bukan cerita paket. Karena kita lihat kemana-mana dia menyatakan diri dia saja, kan gitu. Rapat merah untuk gubernur lah berapa? Ya, kita bukan pada posisi menilai hari ini kinerjanya Gubernur Sumatera Utara, tetapi kita pada posisi memberikan pemahaman kepada rakyat, memberikan pemahaman kepada masyarakat atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di Sumatera hari ini, khususnya Sumatera Utara, di bawah kepemimpinan Edi Rahmayadi. Ya. Kenapa saya bilang kepemimpinan Edi Rahmayadi? Saya cenderung melihat bahasa-bahasa yang keluar dari pemerintahan itu tanpa melibatkan seorang wakil gubernur. Ya, betul. Iya, Jadi praktis 2 tahun belakangan ini pergerakan itu dilakukan oleh gubernur seorang diri, yang mana gubernur juga menjadi superman dalam pemerintahan yang merasa dia dapat menyelesaikan semua persoalan. Ya, terkait dengan apa yang kami sampaikan, yang kita sampaikan hari ini kepada masyarakat itu menjadi renungan bagi masyarakat, bagi rakyat, apakah betul yang kita sampaikan ini atau ini cuma isapan jempol belaka. Ya. Dan kita siap dihujat oleh rakyat apabila kita menyampaikan ini tidak pada posisi yang benar, pada posisi yang kita karang-karang. Tetapi inilah sungguhnya yang terjadi di pemerintahan Sumatera Utara yang hari ini telah berakhir. Karena gini juga ya, Bro Muri ya. Iya, Bro. Bantuan-bantuan untuk organisasi itu bila mana dia suka dan mendukung penuh dia baru dia kasih. Itu wajar. Banyak kelompok yang selama ini berbuat, dia telah berbuat nih kelompok untuk masyarakat,
begitu mengajukan bantuan. Itu gini, kita nggak boleh juga seuzon, kita nggak boleh tendensius dalam hal terlalu itu jauh. Sepakat sama Bro Ketua, Bro Ade. Kita Karena pada kita pun posisi tidak tahu cerdas. juga kelompok mana dan Iya. ada apa di situ nanti kita Wajar-wajar saja. Wajar. Ketika saya hari ini mau mencalonkan sebagai gubernur dan saya berhasil menjadi seorang gubernur, ya, tentu yang hari ini berjuang bersama saya itu yang akan saya akomodir. Yang nggak kemarin berjuang bersama saya, gimana saya mau mengakomodir? Jadi kaitannya dengan kelompok-kelompok tadi kita nggak tahu secara detail mana sebagai penggemar. Kita nggak pada posisi seperti itu. Iya. Posisi hari ini kita menjabarkan kepada rakyat tentang pemerintahan Sumatera Utara yang sudah berakhir hari ini 5 September yang akan menjadikan titik bangkit Sumatera Utara di masa-masa yang ke depan. Siapapun gubernurnya nanti harus bisa bertanggung jawab dalam menyelesaikan tanggung jawab. Nggak kemungkinan juga Haji Muhammad Ejar Juli menjadi gubernur Sumatera Utara di masa-masa yang akan datang. kami dukung berubah. Ya, hari ini mohon maaf, walaupun PSI belum punya kursi di parlemen, itu kan cerita masa lalu. Ya. Masa yang akan datang 2024 nanti kita belum tahu, Belum tahu. capaian PSI ini seperti apa. Kalau PSI bisa menciptakan 10 kursi di parlemen, apa nggak mungkin Ejar Juli menjadi seorang gubernur Sumatera Utara ini? Ini menjadi catatan penting bagi Pak Edi Rahmayadi bahwasanya Ejar Juli siap juga maju menjadi seorang gubernur memimpin wilayah di Sumatera Utara ini. 3 kata untuk gubernur masa depan, Ketua. Berani, tegas, dan bertanggung jawab. Berani, tegas, dan bertanggung bertanggung jawab. jawab, ya. Itu cermenin PSI itu, Ketua ya. Yes. Itu. Jadi kita cari nanti calon gubernur berani, tegas, dan bertanggung jawab itu. Bisa kita petar-petar tuh mana? Ayo Bro Muri. Iya Bro Ade. Ya gitulah ya Bro Ade juga masih ada waktu Bro lagi. Ketua. Saya punya juga tadi yang menarik sama saya di antara apa yang disampaikan oleh Bro Ketua. Perihal keberhasilan Edi Rahmayadi dalam memimpin di bidang pendidikan, Bro Ketua. Karena kan kita tahu selama Edi Rahmayadi menjadi gubernur, kepala dinas pendidikan itu terus bertukar sampai akhirnya sekarang ini dijabat oleh Asren Nasution. Ya. Keberhasilan Itu tuh ya. gimana pendapat Ketua? Ya inilah, kita selalu menciptakan the right man in the right place, tetapi ternyata itu hanya isapan jempol belaka yang dibuat Pak Gubernur Edi Rahmayadi. Meritokrasi, entah apapun yang dibuat meritokrasi terhadap dinas pendidikan kita nggak tahu. Dasar-dasar Pak Asren ini sebetulnya bukan sebagai akademisi, tetapi sebagai tentara. Apakah isme ini harus ditularkan kepada seluruh jajaran di pemerintahan sehingga kelayakan seorang yang bukan menjadi kewenangannya untuk memimpin atau menjabat jabatan politis, jabatan yang penting, Karena ternyata seperti kata Ketua 3 tahun berturut-turut, hat-trick. iya Hat-trick ya, masuk tetap dijadikan temuan oleh lembaga BPK RI pengelolaan dana BOS yang buruk, yang itu sebenarnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi, Bro Ade. Iya, ya inilah dia segelumit persoalan yang memang masyarakat Sumatera Utara harus terbuka lebar matanya, melihat Hatinya juga dilapangkan gitu ya, Bro Ketua. guru-guru tuh ya. Iya, benar, Bro Ade. Guru-guru itu. sedih kita kadang-kadang melihat kondisi Sumatera Utara, karena biar kayak manapun kita pernah bagian daripada pemerintah di masa-masa yang lalu. Melihat kearogansian, melihat ego sektoral, melihat keakuan, menjadikan Sumatera Utara ini babak belur dengan postur APBD yang nggak seimbang, Seimbang. 80-20. Ini merupakan catatan miring bagi pemerintah Sumatera Utara. Ya, kalau ini menjadi tanggung jawab saya ke depan, saya siap untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Amin. Ini sedikit Ketua. Tadi Bro Ketua nyatakan tentang PON. Ini sangat menarik bagi kita. Gelagat-gelagat PON hari ini itu juga tidak dirasakan masyarakat Sumatera Utara. Ini kan bulan 12 ya katanya PON kan? Tidak terasa nih kan PON ini. Ini menurut Ketua, tadi Ketua katakan bahwasannya
pemerintah Sumatera Utara ini tidak akan mampu tanpa bantuan pusat. Itu coba lebih dipertajam lagi Ketua, gimana Ketua? Ya, melihat postur APBD Sumatera Utara yang hanya 3 triliun lebih, bagaimana mau membangun venue-venue yang ada di Kota Medan ini? Venue dia baik lapangan bola, mau dia lapangan badminton, lapangan tenis, voli, dan lain sebagainya. Ya harus memiliki campur tangan APBN ataupun APBD kota sebagai penyertaan terhadap penataan kota dibuat venue-venue tersebut. Nah, kalau APBD kota juga nggak mampu, APBD mana lagi? Nah, dalam meminta APBN juga kan memiliki mekanisme yang nggak ujuk-ujuk kalau diminta hari ini langsung dicairkan. Dia kan harus melalui proses tahapan, masuk ke KUA PPAS-nya dulu, masuk ke Bapedanya dulu, dibahas dulu di Banggar di DPR, baru di ACC-kan. Ini kan mungkin tahun depan baru bisa berjalan. Nah, melihat kondisi Sumatera hari ini, Sumatera Utara, macam mana ini bisa terlaksana? Tapi ya kita lihatlah, mudah-mudahan dengan kehadiran bantuan-bantuan tersebut, PON tetap berjalan di 2024 bagaimana mestinya. Berarti PRPJ ke depan ini sangat berat ya berarti? Oh, sangat berat. PJ jangan merasakan bahwasanya APBD di Sumatera Utara itu sangat banyak, 15 triliun, tetapi sesungguhnya dia terkecoh. APBD itu cuma 3 triliun yang harus dibagi kepada 52 SKPD. Dengan catatan hutang-hutang 2,7 T yang harus diselesaikan pada 2023 akhir ini. Ya. Berarti ada kemungkinan besar PSI akan memberi masukan ke PJ ke depan ini, PJ yang akan datang. PSI selalu hadir untuk memperbaiki tatanan pemerintahan, baik secara informal maupun secara formal. Yang mungkin nanti kalau dengan hadirnya gubernur baru, PSI akan melakukan audiensi sebagai bentuk persahabatan, pertemanan terhadap gubernur yang diutus oleh Mendagri untuk menata Sumatera Utara. Dan kita akan berupaya menyampaikan apa yang menjadi risalah-risalah catatan pemerintahan Sumatera Utara hari ini. Bolehlah Ketua, ini kan mungkin di penghujung podcast kita ya. Iya, Ketua sampaikanlah tentang sambutan kedatangan gubernur baru gitu. Minum dulu ya. Boleh, silakan. Bolehlah Bro Ketua, silakan minum. Kafe DKP 14, kopi terenak. Memang podcastnya PSI ini luar biasa, disponsori oleh DEM 14 Kopi. 14 kopi. Kopi terenak di Kota Medan. Mantap. Mantap. Kepada PJ Gubernur Pak Hasanuddin ataupun siapapun nanti yang akan memimpin Sumatera Utara, Ya. PSI membuka ruang persahabatan, ruang persaudaraan, ruang pertemanan dalam membangun sebuah tatanan pemerintahan di Sumatera Utara yang memiliki azas-azas keadilan sosial. Yang memang ini akan bermanfaat bagi catatan sejarah seorang PJ Gubernur dalam memberikan andil pembangunan di Sumatera Utara bersama Partai Solidaritas Indonesia. Bro Muri, ada Saya closing cukup, statement? Bro Cukup. Ali. Ya, terima kasih Bro NC sekalian, sahabat podcast Demokrasi 14 dan sahabat podcast Politik Solidaritas. Hari ini kita sudah refleksi ya, refleksi 5 tahun Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Insya Allah ke depan kita PSI akan bersama-sama dengan Gubernur yang akan datang untuk memberi masukan yang terbaik. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PSI 2024 Menang pasti menang.